Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun. Anta nuru fawqa nuri. Anta iksiru wa Anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Hadratul Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baitihi wa zurriyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita sebut nama kedua orang tua kita yang hari ini masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, kebahagiaan, lahir batin, dijadikan orang yang soleh-soleha, orang tua kita yang masih ada, orang tua kita kenang jasanya dan ingat-ingat mudah-mudahan kita termasuk yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kita selama masih hidup. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya, kenang jasanya, jadikan diri-diri kita bergetar kalbu dan sambungkan kita ke alam barzah dengan ruh yang ada pada diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqtina ba'dahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah arwahi ahlal kubur khususon disebut namanya, orang tua kita, karun-karun kita, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita. Salukal ijabah bil barokah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kita juga bacaan suratul Fatihah kita untuk anak-anak cucu kita, juga kata generasi-generasi penerus kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-soleh. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit jasmaniah yang bisa diobati dengan pengobatan medis melalui kedokteran, melalui rumah sakit dan balik-balik pengobatan, dan juga yang berpenyakit hati, berpenyakit rohani, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, ketenangan kolbu, dijadikan tentram hatinya, diberikan kesempatan untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kolbu yang tenang, yang tentram, yang sehat secara ruhaniah dan batiniahnya.
Mudah-mudahan juga yang sedang dalam perjalanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, kesehatan, kebugaran, dilancarkan perjalanannya dan dijadikan perjalanannya sebagai safari yang bernilai ibadah, khusus untuk yang sedang umroh dan haji atau yang menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk menantiasa mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat, kemudian rezekinya yang halal thayyibah untuk menjalankan ibadahnya dilancarkan di tanah sucinya dan kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur mabrurah, amin insyaallah. Juga kita berdoa untuk negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun gopur, rakyatnya rakyat yang senantiasa patuh dan tunduk dalam keadaan yang penuh dengan kehusuan untuk berbakti kepada bangsa dan negara dan juga kepada para pejabatnya. Mudah-mudahan amanah dan juga menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Khusus untuk pemimpin yang tidak amanah dan tidak adil, kita berdoa juga mohon kepada Allah dijadikannya segera untuk bertobat, kemudian mereka mendapatkan hidayah dan kembali memimpin dengan cara yang baik. Dan tentunya bagi yang tidak baik kita doakan mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya yang menyengsarakan rakyat dan menjadikan menderita seluruh negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga angkat musibah dan angkat azab dari bumi kita ini, kemudian Allah berikan rahmat dan barokahnya. Khusus juga untuk diri-diri kita masing-masing, kita bacakan suratul Fatihah agar diri ini menjadi manusia yang mutmainnah, yang senantiasa tenang tentram kolbunya, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa dalam keadaan ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap kita segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Diri ini mudah-mudahan juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dengan memanfaatkan media secara bijaksana, secara arif, dan kita melaksanakan silaturahim dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dengan siapapun. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah serta halalan thayyiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk kita selalu berada dalam jalan yang diridhoinya, istiqomah, dan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menjadi orang yang dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah, bahagia berjamaah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati isi-isi Al-Quran, dan juga kita termasuk yang berusaha maksimal untuk bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan dakwah dan menjadikan diri kita terpilih untuk melanjutkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan dakwah secara arif, secara penuh hikmah, dan secara teladan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal du'aana, istajib ya Allah du'aana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keinginan kita dengan meridhoi apa yang kita ingini dan tentunya mengilhamkan ketakwaan ke dalam diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Bapak Ibu rasakan betapa nikmatnya kita punya rezeki, punya kesempatan untuk sehat walafiat. Kemudian kita juga seluruh tubuh kita rasakan betapa Allah menyempurnakan semuanya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sempurna, dan kita tinggal memanfaatkan ciptaan Allah dengan keinginan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Maka kita niatkan dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita termasuk yang senantiasa beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Jika menghambakan diri dan beribadah, tentunya kita mengikuti contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan dari Rasulullah SAW yang beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan petunjuk untuk memberikan kebenaran kepada semua manusia. Jika kita berharap dari keinginan kita untuk memperoleh pertolongan Allah dengan memanfaatkan apa yang diperintahkan Allah, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar dideklarasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan pengendalian diri, dari mulai memaafkan orang lain, menahan emosi, kemudian kita berbagi dengan sesama, senantiasa terbuka untuk menerima ide, saran, perbaikan, dan juga pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Bisa jadi kita dipercaya mendapat amanah orang lain, atau mungkin suatu saat bisa jadi orang lain sudah tidak percaya lagi pada diri kita. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tetap amanah, tetap dalam keadaan baik, jujur, sidik, amanah. Kemudian kita juga cerdas melihat keadaan patonah, dan kita senantiasa berkomunikasi yang terbaik dengan semangat untuk menyampaikan, bertabligh, ya, menyampaikan bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Karena perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dalam apapun. Dan tentunya untuk hal ini pasti akan ada penyakit-penyakit dari godaan-godaan atau tantangan atau cobaan, baik dari dalam diri ataupun dari luar diri. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita berharap yang dicontohkan Rasul akan senantiasa kita mampu untuk melaksanakannya, karena diperintahkan, dan Allah tidak akan membebani manusia kecuali dia akan punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, pada saat itulah kita menyadari bahwa betapa Allah sangat sayangnya kepada kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa, berbuat zalim pun, Allah memberikan pintu rahmat dan juga sekaligus membuka pintu untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dengan Al-Ghafurur Rahim. Syaratnya tentu saja kita ikhlas menghambakan diri kepada Allah, dengan mulutnya kita
perbaiki dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya, termasuk dengan doanya kita berusaha untuk memperbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, maka kita ikuti petunjuknya. Dan petunjuk dari Allah sangat lengkap di dalam Al-Qur'an. Dari itu mari kita tekadkan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini hari Ahad ya. Hari Ahad di ya menjelang pertengahan bulan Sya'ban. Menjelang malam-malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau kerennya kan disebut nisfu Sya'ban. Menjelang amal kita di catatan amal kita diperhitungkan dan ditulis secara lengkap di buku catatan amal kita, dan buku catatan amal kita menjelang diganti di pertengahan bulan Sya'ban ini, maka yuk kita sama-sama tetap bahagia, tetap istiqomah, dan tetap berjamaah untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan yang Rasul sendiri menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja proses tahapan dari yang namanya belajar sampai mengajarkan kita harus paham, mulai dengan ikra, membacanya, kemudian kita amalkan, wa amilus solihat, kemudian kita juga jangan lupa untuk terus-terusan memahaminya, ya, tawabil haq tawabis shawab, dengan penuh pemahaman yang benar. Setelah membaca, memahami, meyakini, kemudian amalkan secara benar sampai kita mendapatkan kenikmatan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang mendapat nikmat Allah, an'amta alaihim. Dan kita ketika berjalan dalam an'amta alaihim, pasti kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan sesegera mungkin kepada orang lain yang belum paham, yang belum tahu, ataupun yang sudah paham, sudah tahu, sekedar untuk sharing, sekedar untuk berbagi, sekedar untuk berbagi bahagia bahwa kita sudah membaca, sudah memahami, sudah mengamalkan, dan sudah menikmati Al-Quran. Maka Allah perintahkan hadis, sampaikanlah, jangan sampai kalian tidak menyampaikannya. Karena kalian menyampaikan nikmat kepada orang lain adalah bukti kalian bersyukur. Dan ketika bersyukur, maka kita akan dilipat gandakan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kenikmatan yang disyukuri akan ditambahkan dengan kenikmatan yang luar biasa dan dengan hitungan yang tiada terhingga. Ya, kemudian kita juga tahu bahwa ketika kita menjalankannya dengan melaksanakan kesabaran itu, maka pada saat yang sama kita juga mensyukurinya dengan cara tunduk patuh melaksanakan sholat. Nah, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Artinya demikian lengkapnya syariat sabar, demikian lengkapnya syariat sholat. Sabar puncaknya ada di dalam ibadah saum, dan insya Allah sebentar lagi kita juga akan masuk saum Ramadan, dan ada saum yang disunahkan Rasulullah SAW di bulan-bulan Sya'ban ini, termasuk di dalamnya saum pertengahan bulan yang namanya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Dan kemudian di malam ke-15 dari malam ke-14 kita itu akan mendapatkan pergantian buku catatan amal yang setahun yang lalu diganti dengan catatan amal yang baru. Mudah-mudahan pada saatnya pergantian catatan amal di maghrib menjelang tanggal 15 ini, kita catatan amal kita di akhirnya dalam keadaan saum, kemudian dibukanya dalam keadaan mulai dengan berbuka dengan rezeki Allah dengan penuh kesyukuran. Jadi yuk kita niatkan saum Ayyamul Bid di bulan Sya'ban ini, dan orang menyebutnya dengan saum yang namanya saum nisfu Sya'ban, bulan pertengahan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjalankannya dengan niat hanya satu, mendapat ridho Allah. Jangan ada niat yang lain. Kenapa? Kalau niatnya hanya untuk rezeki, maka kalau rahmat Allah disampaikan, rezeki itu akan diberikan dengan tanpa diduga-duga. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada seluruh yang namanya makhluk Allah, bukan hanya manusia, dan tidak akan tertukar. Rezeki itu pasti akan diberikan dan tidak akan tertukar. Masalahnya kita mencari rezeki itu adalah ibadah kepada Allah. Karena dalam rangka baik dengan
sesama, baik dengan alam, baik dengan lingkungan, dan itulah yang akan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki bukan berarti kita itu takut rezeki itu hilang, tetapi karena kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencarinya, untuk mendapatkan nilai ibadah. Kemudian kita juga tahu bahwa ajal kita itu sudah pasti dan ditentukan, tidak akan diperpanjang, diperpendek. Semuanya sudah ada slotnya, bagiannya. Siapa yang ajalnya sudah sampai, maka pada saat itulah dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham ketika kembali kepada Allah, apakah kita cukup bekal untuk kembali? Apakah kita cukup punya amal yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia? Maka jangan lupa ada hal yang perlu dipahami oleh kita, bahwa ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ada tugas dalam kehidupan yang tadi sempat saya sebut, wala halaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Pada saat itulah kita yakin bahwa Allah memberikan kewajiban kepada masing-masing manusia, dan itu kewajiban tidak bisa diwakilkan. Jadi rezeki sudah pasti dan tidak akan tertukar, kewajiban sudah ditentukan dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa ditukarkan, tidak bisa dibadalkan, ya, kewajiban, ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita paham bahwa ajal itu sudah pasti, dan yang paling penting lagi adalah bahwa Allah mengatur segalanya, tidak akan pernah lengah mengatur kita, mengawasi kita, memberikan bimbingan kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, dan itulah yang harus kita jadikan fondasi bagi diri kita, bahwa Allah tidak akan pernah melupakan makhluknya. Nah, kalau orang timur menyebutnya Gusti Allah boten sare. Kalau ayat Al-Qur'annya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau menurut orang Bandung mah nyaeta Gusti Allah matara kulem, Gusti Allah matara hilap ka makhlukna. Nah, siapa yang datang mendekat dengan cara berlari, maka Allah akan ngagabrug, kan gitu istilahnya. Siapa yang datangnya dengan berjalan, maka Allah akan lari mendekati kita. Siapa yang datang dengan cara ingin memeluknya, maka Allah sudah lebih dulu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mengharap ampunan Allah, harap rahmat Allah, harap segala kasih sayang Allah, dan harapkanlah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, karena Allah kalau ridho maka manusia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini dengan keadaan penuh syukur dan badan sehat walafiat, insya Allah sudah hadir beberapa rekan dari jalur internet yang alhamdulillah hari ini masih bisa bergabung. Kang Ahmad Widyadi, ya, dari sekitaran Masjid Al Jabbar, ya, di Cipamokolan, Bandung, ya, dan keluarganya tentunya bersama keluarga. Kemudian tadi sempat hadir Kang Agus Jafar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga. Tentunya yang lain yang hari ini tidak sempat hadir, ya, baik secara fisik bertemu di sini ataupun yang tidak hadir sempat menggunakan saluran digital. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, yang mendengarkan di rekaman ini ataupun yang mengambil cuplikan-cuplikannya untuk kebaikan, dipersilahkan. Ya, insya Allah dalam Jinten TV dari YouTube, channel YouTube, insya Allah kita akan selalu bersama-sama bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Baik, pagi hari ini saya pegang sebuah buku, ya, yang buku ini insya Allah sangat punya makna bagi saya, karena mencoba membacanya dengan berbolak-balik. Alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau mendengar kalimat itu, maka yang kita ingat adalah deretan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji berkain ihram, hanya dua
lembar untuk yang laki-laki, yang perempuan, ya semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Masya Allah, pada saat itulah kita bergetar kalbu. Ingin rasanya kita berada di tengah-tengah mereka. Ingin rasanya kita berada di sekitar Arafah. Mohon maaf. Ingin rasanya kita berada di seputaran Baitullah. Ingin rasanya kita berada di situ membacakan kalimah-kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita mengecup Hajar Aswad, kemudian kita berkeliling selama 7 keliling, kemudian kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Disitulah getar kalbu kita terasa dan kita melihat dari dekat bagaimana bangunan suci yang namanya Baitullah. Kita tatap Allahumma jid hadal bait. Allahumma ya Allah, ya hadal bait, inilah rumah yang engkau peruntukan untuk manusia berkeliling di sini. Dan pada saat itu juga kita merasakan bahwa betapa kita melihat para malaikat setiap hari 70.000 malaikat masuk ke tempat itu dan berkeliling di tempat itu. Itulah yang namanya Baitul Ma'mur yang merupakan tempat tawafnya para malaikat di langit ketujuh sana. Dan di dunia ini manusia bertawaf di Baitullah dengan kalimah-kalimah yang sama dengan yang diucapkan oleh para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan untuk umat Kangjeng Nabi diperintahkan atau dicontohkan untuk membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disempurnakan dengan berbagai ibadah lainnya, diantaranya dengan melaksanakan saum, dengan melaksanakan melaksanakan sholat di makom Ibrahim, kemudian kita menempelkan pipi kiri kanan ataupun dada di bawahnya pintu Ka'bah, kemudian berada di multajam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyerahkan diri, berserah diri dengan coba berusaha masuk ke Hijri Ismail, kita melaksanakan sholat di tempat itu. Masya Allah, sebuah keadaan itu adalah keadaan yang merupakan bagian dari cerminan bahwa kita ini hamba Allah yang tiada daya, tiada upaya. Tidak akan ada punya nilai apa-apa selain kalau kita menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak, itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penduduk Mekah saat itu menyembah banyak yang disembahnya para berhala-berhala dan juga para istilahnya Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, mereka sembah. Kemudian mereka berada dalam keadaan yang tidak memahami yang seharusnya dan tidak tahu yang seharusnya. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an suci kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi mereka tidak paham tentang itu. Bagi mereka yang ada di benaknya hanya makan, tidur, kemudian main-main, kemudian dia bercengkrama. Tidak ada pengabdian, penghambaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka dalam keadaan yang sudah diberitahu pun mereka masih tetap tidak mau mengikuti, naudzubillah. Dan alhamdulillah 15 abad yang lalu beliau sudah menyampaikan itu sampai kepada kalbu kita masing-masing, dan kalbu kita bergetar di hati ini bahwa ya Allah ya Rabbana ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati ini selain Engkau ya Allah. Dan tentunya kita juga mencontoh teladan dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala gerak dan tindakan, termasuk diantaranya ketika kita berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dalam artian yang luas adalah ibadah haji menghambakan diri kepada Allah la syarikalah. Yang sudah berangkat tentunya akan lebih paham dibanding yang belum berangkat, dan yang belum berangkat tentunya masih punya keinginan untuk tetap berangkat meskipun dengan segala keterbatasannya. Saat ini antrian demikian panjang, kemudian juga harganya demikian mahal, dan untuk mendapatkannya butuh energi,
Nah, baik secara fisik untuk bisa mendapatkan kesehatan, kebugaran, dan juga daya ingat yang kuat sehingga kita tidak dibikin linglung ketika kita berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga berziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, pada saat itulah kita atau saya sendiri ya bukan kita membaca buku ini, masya Allah betapa ini mengingatkan tentang rihlah pada haji, bagaimana rahasia menuju haji yang mabrur. Ternyata banyak sekali yang meskipun sudah berkali-kali berangkat, bisa jadi kita itu perlu untuk terus-terusan bagaimana makna Allah Subhanahu wa taala mendengar doa hambanya. Apakah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan akan mengabulkan doa kita? Apakah kita yakin bahwa benar-benar Allah mengatur kita, memberikan kepada kita segalanya? Apakah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan tidak akan tertukar? Apakah kita yakin bahwa kewajiban kita itu tidak bisa diwakilkan dan harus kita lakukan dan akan dipertanggungjawabkan kelak masing-masing nafsi. Dan apakah kita yakin bahwa ajal kita itu bisa datang kapan saja tanpa harus ada pemberitahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada diri. Tentunya hal ini adalah pemahaman yang harus kita kaji terus, kita gali terus agar makna kemabruran al-mabrur bagi yang sudah melaksanakannya akan diperoleh, dan tentu bagi yang belum, kerinduan untuk mencapai kualitas pelaksanaan ibadah haji yang mabrur harus menjadi impian. Meskipun masih belum bayar, meskipun masih belum bayar ONH atau belum daftar, tapi jadikanlah diri ini punya keinginan untuk andaikan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, maka diri ini berniat untuk menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Tentunya saat ini juga sedang difasilitasi banyak oleh pemerintah ataupun oleh lembaga-lembaga travel ya untuk memudahkan memberangkatkan diri ataupun orang lain untuk melaksanakan haji kecil yang namanya umroh, haji yang tidak ada wukufnya di Arafah. Kalau yang wukuf di Arafah itu ada hanya pandang tanggal 9 Zulhijjah dan itu dinamakannya haji akbar. Dan kalau yang umroh tidak ada wukufnya tapi sama memanfaatkan menggunakan kain ihram, berangkat dari mikot, niat, kemudian mencegah hal-hal yang dilarang, melaksanakan yang disunahkan, kemudian kita tawaf dan sa'i dalam keadaan suci, kemudian kita melaksanakan sa'i, dan ketika kita sudah melaksanakan tahallul maka pada saat itu selesailah pelaksanaan ibadah umrohnya dan haji kecil itu sudah diraihnya. Artinya apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesempatan. Insya Allah masing-masing kita akan mendapatkan kesempatan. Tinggal kita mau enggak kesempatan itu kita manfaatkan. Baik di bulan-bulan biasa termasuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada keutamaan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika orang menunaikan ibadah yang namanya ibadah umroh di bulan Ramadan, maka akan punya nilai senilai haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita rindukan kondisi itu, kita inginkan, kita mohonkan kepada Allah agar kita suatu saat mendapatkan kesempatan beribadah umroh di bulan Ramadan. Tentunya masing-masing kita punya kesempatan dan masing-masing kita punya peluang untuk mampu berusaha mencapainya. Tinggal masalahnya mau enggak dari dalam diri kita itu mengeluarkan etikad yang kuat, melisankan dengan niat yang baik, kemudian mengoptimalkan seluruh potensi diri kita, maliyahnya, fisiknya, kemudian keamanannya, kondisi-kondisi administratifnya, termasuk di dalamnya ilmunya yang harus kita siapkan. Kita siapkan karena apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penciptaan Allah tentang manusia. Disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ketika beribadah kepada Allah ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum
raqiba. Dan ketika Allah memberikan petunjuk itu, maka petunjuknya itu lengkap, diilhamkan ke dalam kalbu kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita pilih mau berbuat fujur atau berbuat takwa, dan itu berikan pilihan kita kepada pilihan Allah kepada diri kita masing-masing. Dan ketika kita memilih, tentunya kita berharap ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tetapkanlah kami ini, diri ini dalam keadaan di jalan yang lurus, asy-syiratal mustaqim, istiqomah, yaitu syiratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang berada dalam jalan yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang tersesat dan bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah, mudah-mudahan justru kita termasuk yang dalam keadaan yang dalam istiqamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada saat itulah mudah-mudahan kita mendapatkan bekal untuk selalu memilih takwa, melupakan fujur. Kita selalu beramar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, membersihkan diri sendiri. Kemudian kita senantiasa mengharap kabar gembira dari Allah, basyiran, dan juga kita mengharapkan diberi petunjuk untuk senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naziran. Itulah tugas Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita hari ini adalah setelah tahu tentang apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu mencari Rasulullah, kita beramar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhiran. 5 hal ini harus selalu ada di kita, dan untuk mendapatkannya tentunya kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan bimbingannya lewat Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Untuk alhamdulillah telah gabung juga Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga. Yuk, mudah-mudahan hari ini Kang Ahmad, Bu Ida, Teh Irin semuanya dalam keadaan baik, yang mendengarkan rekaman ataupun yang langsung bertemu di sini, dan juga yang lewat internet secara live. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, dan tentu saja kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa inda hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Taqabbal minna, taqabbal ya Karim, istajib du'ana. Allahumma Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad ya alima mafsyunur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati lan nur. Rabbana